Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Senang melihat saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan ya dalam hidup kita selama seminggu telah lalu. Di mana firman Tuhan berkata ya, Tuhan itu sangat setia ya terhadap kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku hanya berharap kepadanya. Ada amin saudara? Amin. Mari kita bersama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari minggu yang lalu. Kita mau menyanyikan lagu ini. Bapa Kau Setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin. Katakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Kau adalah Allah yang setia buat kami semua. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan sekali, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setia.
Oh Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku amin. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia Bapa. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Angkat kedua tangan saudara. Kau tunjukkan kasih Setia, Iya Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu mengangkat tangan kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Terimalah sembah sujud kami, terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Engkau patut kami sembah dan kami puji selama-lamanya. Ya Tuhan, kami menyembah-Mu dan memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika anak-anak-Mu mengangkat tangan padamu ya Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, turunkan tangan-Mu. Kau tahu mereka membutuhkan kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Membutuhkan penghiburan, kekuatan, pengajaran dari Roh Kudus. Kami menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Curahkan berkat-Mu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 16. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang menyembah memuji-Mu. Kami yakin lewat ibadah seperti inilah Kau curahkan berkat-Mu. Berkat-berkat rohani, jasmani dan semua yang kami perlu ya Tuhan. Kau menyediakan, mencukupkan, bahkan Tuhan Yesus Kau menjanjikan, menambahkan. Kalau kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di pikiran, di hati, di perbuatan tingkah laku kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami layak menghampiri di Kau. Tabir bait suci sudah disobekkan ketika Engkau mati bagi kami. Kini kami boleh langsung beribadah kepadamu, berdoa, meminta kepadamu. Dan Kau hadir di sini. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sedang mendengarkan, Kau hadir. Engkau akan menjawabnya. Secara khusus kami saat ini berdoa untuk Emi ya Tuhan. Kemarin ketubannya pecah dan dia ada di rumah sakit. Dokter sedang menangani. Kami ingin berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong dia Tuhan juga bayinya. Kami rindu ya Tuhan, dua-duanya sehat. Untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kami doakan Pak Agung, tanggal 3 dia akan dioperasi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dia, tumpangkan tangan-Mu, sucikan semua peralatan dokter dan yang menangani. Dengan mata iman kami melihat Pak Agung disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Hatiria, besok akan tes dan kemudian Jumat akan angiogram. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dia. Dengan mata iman kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu yang menyucikan dosa. Kuasa darah-Mu menyembuhkan dirinya. Bilur-bilur-Mu memulihkan dia. Lebih kuat, lebih sehat.
lebih siap melayani Tuhan menjadi berkat. Kami doakan one untuk persiapan operasi tanggal 9. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, siapkan dia fisik, mental, rohani, dokter, peralatan, dan semua yang dipakai dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan dan sembuhkan dia ya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau Allah yang hidup, yang melakukan mujizat, tidak pernah berubah dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakmu datang dengan berbagai pergumulan ya Tuhan. Baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, yang ada di rumah dimanapun posisi mereka. Tuhan, Engkau tahu pergumulan anak-anakmu. Kami yakin mujizat-Mu masih terjadi. Bagimu tiada yang mustahil ya Tuhan. Seringkali pikiran kami ragu, seringkali kami curiga. Tapi saat ini kami mau minta dalam nama Tuhan Yesus. Beri iman, tambahkan iman kepada anak-anak-Mu. Semua persoalan, baik itu keluarga, sekolah, bisnis, usaha, finansial, teman hidup masa depan, dan persoalan lainnya Tuhan yang tahu sedetail-detailnya. Kami minta mujizat-Mu dicurahkan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Ya Tuhan Yesus, dengar doa anak-anak-Mu. Mereka berseru memohon kepadamu. Engkau berjanji, barang siapa yang meminta dalam nama-Mu, Engkau akan memberikannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Panggil namanya, bernyanyi dan berdoa dengan iman. Minta dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang melakukan mujizat, yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jangan Engkau lalui ya Tuhan. Jangan Engkau lalui berkat-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan ya, kalau kita nyasar ibaratnya ya, Tuhan akan tarik kita kembali. Dengan penuh kasih-Nya Dia akan menarik kita kembali untuk berjalan kepada terang-Nya, kepada firman-Nya. Kemana aku dapat pergi menjauh dari Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang ke langit dengan sayap fajar, di situ Tuhan ada. Jika aku menaruh tempat tidurku di tempat tidur orang mati, Tuhan juga ada di situ. Sungguh luar biasa kesetiaan Tuhan ya. Dia menunjukkan dan kepada kita kasih setianya yang luar biasa adalah mati bagi kita semua di kayu salib 2000 tahun yang lalu supaya kita tidak binasa. Lagu ini adalah ringkasan dari Mazmur 139 dan mari kita menyanyikan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Gak bisa, Tuhan ada di situ. Tuhan menaruh Roh-Nya di dalam hati kita ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus. Kita naikkan lagu ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
mulia dan berharga. Oh, sungguh besar kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Sungguh besar. Sungguh indah jemaat. Indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan. Sungguh indah. Amin, saudara. Kita naikkan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dia dekat pada saudara sekalian dan saya. Dan kau dekat. Oh, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar. sungguh besar. Katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Pengorbananmu di kayu salib buat kami sungguh luar biasa. Untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah Tuhan perbuatanmu untuk kami. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh indah. Sungguh indah. Katakan sekali lagi jemaat, sungguh indah. Sungguh indah. Beri kemuliaan pada Tuhan. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Perjanjian Baru dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 20. Saya akan membaca ayatnya yang ke-14 yang berikut saudara dan yang ke-20 kita baca sama-sama ya. 2 Yakobus 14. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang.
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Sama-sama. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Amin untuk firman Tuhan itu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau menyanyikan lagi kasih setia Tuhan dalam hidup kita ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada firman perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Itu firman Tuhan yang indah. Dan kita bersama-sama mau mengatakan sebab mataku tertuju pada kasih-Mu dan aku hidup pada dalam kebenarannya. Kita akan menyanyi lagu ini, Aku Diberkati. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Udara cukup dingin sekarang ya. Katakan, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, Oh hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. One more time, sing this song from the beginning. 1, 2, 3, 4. Kasih setiamu nyata bagiku, Oh, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Come on, sing it. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. One more time, aku diberkati. Katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin. untuk menyediakan. Aku diberkati,
am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Oh, how you love me, Lord. How you love me. It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me When I call, yeah. Yes. Is it true that you are thinking of me? How you love me? Say it. It's amazing. Ooh. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call, yeah. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am 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 a friend of God. He calls me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Amen. Oh God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, I'm a friend of God. 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 He calls me friend. Sing it. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. One more time, one more time. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Oh, he calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita adalah sahabat Allah. Luar biasa. Baiklah, bersama Gereja Segala Abad, kita akan bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Kita katakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk teman sekalian. Kita akan menyaksikan kesaksian dari saudara kekasih kita, Ibu Atiria. Saya persilakan. Puji nama Tuhan, saya semangat sekali nyanyi hari ini. Rasanya suara saya udah mau habis. Nggak tahu, saya mau nyanyi ini masih keluar nggak kira-kira suara saya. Tapi lagu yang akan saya nyanyikan ini mengajar saya. Kalau saya berdoa kepada Tuhan, saya boleh beriman, tetapi saya tidak boleh memaksa kehendak saya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang boleh jadi. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah, dengan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Lagu ini lagu udah lama sekali. Bait ketiga, kalau bisa jemaat ikut nyanyi sama-sama saya. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Ya, mindsetnya orang kita ya sebagai pengikut Kristus. Bukan kehendak kita tapi kehendak Bapa yang jadi. Baiklah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan diri untuk menerima firman Tuhan yang akan ditaburkan. Sebelumnya kita akan menyanyi sebuah lagu. Hadirat Tuhan yang kudus hadir bersama kita untuk menegur kita, mendidik
didik kita di dalam roh dan kebenaran. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini bait kedua. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya. Kita berseru dan berdoa. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Jemaat, kita nyanyikan lagu ini dari ulang dengan sungguh-sungguh. Hadirat Tuhan nyata pada hari ini bersama kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Kita berseru, Berdoa, dan sujud menyembah Tuhan. sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Berseru, Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. jemaat saja nyanyi refnya. Hadiratmu, Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Dan ku tersungkur menyembah Engkau Tuhan. ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes Lord, yang ku nampak. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami datang ke hadirat-Mu ingin melihat, mengalami, menerima kemuliaan-Mu. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu.
dicurahkan bagi kami. Agar nama-Mu lebih dimuliakan lewat hidup kami, setiap aspek hidup kami. Baik itu sikap hidup kami, karakter kami, perkataan kami, perbuatan kami. Orang lain boleh tahu kami adalah murid Kristus yang sejati. Dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Yang nampak hanya kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini kami, urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini. Pakai dia menjadi alat untuk menyalurkan firman Tuhan buat kami. Siapkan hati, pikiran, jiwa kami. Telinga kami. Seluruh hati kami menjadi tanah yang subur. Firman hidup bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Nama-Mu sekali lagi ditinggikan, dimuliakan. Yang ku nampak sama-sama. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Thank you teman-teman. Senang sekali kita boleh bertemu lagi. Ya, seminggu sekali di rumah Tuhan. Bagi yang masih online, we miss you all teman-teman. Ya, kalau yang sudah sehat, sudah mantep, jangan khawatir. Kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, boleh pakai masker, ditutup wajahnya. Ya, tapi kalau saudara hari ini mau senyum dengan teman, boleh buka sebentar gak apa-apa. Ya, yang susah nafas biar dapat oksigen juga. Tidak terasa kita memasuki minggu terakhir bulan Agustus, betul gak? Wah, kayak terbang tuh waktu. Set, hari itu baru mulai, sekarang udah habis. Minggu depan baru mulai September, tiba-tiba cepet. Cepet berlalu apa lama, saudara? Siapa yang sudah bosen? Di rumah, dikurung terus seperti di penjara. Hah? Ada yang sudah bosen? Puji Tuhan, ya. Mulai hari ini, minggu ini kita akan mulai seri khotbah yang baru, ya, dengan judul besar itu 7 tangga pertumbuhan iman. Dan hari ini adalah tangga yang pertama, saya sebut dengan judul iman saja tidak cukup. Iman saja tidak cukup. Suatu kali ada seorang pendaki gunung, pemanjat tebing, ya, dia memanjat sebuah tebing yang tinggi, hari sudah mulai sore, tiba-tiba kakinya terpeleset dan dia jatuh. Dari jurang yang tebing yang cukup tinggi, bawah jurangnya cukup dalam, dengan gesit dia bisa pegang sebuah dahan pohon yang tidak terlalu besar, tergantung-gantung di sana. Hari semakin malam, ya. Angin sepoi-sepoi, tidak ada orang yang bisa menolong dia dan dia berteriak, "Tolong, tolong, siapa yang ada di atas sana, tolong saya." Tiba-tiba langit menggelegar. Ada suara yang berwibawa. "Saya akan menolongmu, anakku." "Siapa kamu?" "Saya Yesus." "Tolong saya." "Ya, saya akan tolong kamu, tapi syaratnya kamu harus percaya kepadaku." Dan orang itu berkata, "Ya, saya percaya kepadamu. Kalau kamu percaya kepadaku, lepaskan tanganmu dari dahan itu." "Lepaskan?" "Ya, lepaskan tanganmu." Dia terdiam, tidak bereaksi. Tidak sampai 1 menit kemudian dia berteriak lagi, "Ada siapa lagi di atas sana? Tolong!" Ini iman bibir. Ya, ilustrasi ini mengajar kita iman bibir. Iman yang hanya di mulut saja. Atau hanya di otak saja, dia tahu Tuhan bisa tolong. Tapi ketika Tuhan memberi perintah, tidak ada tindakan dan perbuatan yang nyata. Saudaraku yang kekasih, Rasul Petrus pernah punya iman bibir seperti ini. Dia punya pengakuan yang sungguh luar biasa ketika Tuhan Yesus tanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi." Dan Yesus bilang,
100 nilaimu. Ya, kira-kira begitu ya, nggak sungguh-sungguh Yesus bilang 100. Ya. Jawaban jawabanmu betul, kira-kira begitulah. Yang beritahu kamu itu inspirasi dari sorga. Jawabanmu betul secara kristologi, kalau di STT itu 100. A plus nilainya. Tapi kemudian Yesus mengatakan, aku akan ke Yerusalem. Orang-orang akan membunuh anak manusia. Saya harus mati di sana. Petrus langsung menarik dia. Tidak boleh terjadi, jangan pergi. Yesus bilang, nyala kau iblis. Barusan dapat nilai 100. Langsung ditegur. Dipakai oleh iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Mulut mengaku, nilai 100, nilai A+, otaknya tahu Yesus adalah Mesias, tapi Petrus tidak mengerti. Tidak mengerti bahwa Mesias yang sesungguhnya adalah Mesias Juru Selamat yang harus berkorban nyawa, yang harus mati di atas kayu salib, yang harus ke Yerusalem. Dia tidak mengerti itu. Tapi setelah Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, setelah Yesus menampakkan diri kepada dia dan mengubah hidupnya, Petrus berubah 180 derajat. Berubah dari iman yang hanya di bibir, kini memiliki iman yang nyata, iman yang konkret, iman yang teguh, iman yang kuat. Dari yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, sekarang dia siap mati bagi Tuhan. Dari omong besar, dari semua murid dia paling besar omongannya, sekarang jadi pemimpin besar yang berwibawa. Dari seorang yang penakut bersembunyi ingin melarikan diri, kemudian jadi pemberani menghadapi resiko apapun demi pekabaran Injil Kristus. Demi memenangkan banyak jiwa. Demi melayani sesama. Iman bibir menjadi iman yang bertumbuh kuat dan teguh. Jadi kalau saudara baca Injil, 4 kitab Injil, semua perkataan Petrus dibandingkan dengan surat 1 Petrus dan 2 Petrus, saudara melihat kontras. Petrus yang berbeda. Dan hari ini kita mau belajar suratnya yang kedua. 2 Petrus. Dia mau mengajar kita 7 tangga pertumbuhan iman. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat ketiga sampai ke-9. Kita baca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, sangat jelas. Di ayat 3 dan 4, Petrus ingin menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Semata-mata anugerah Allah yang besar dan berharga. Dan oleh anugerah itu kita tidak binasa. Kita memperoleh keselamatan yang berharga dalam Yesus Kristus yang mulia dan yang ajaib itu. Dan kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi.
Nah saudara, kodrat ilahi ini artinya gambar dan rupa Allah. Manusia waktu berdosa, gambar dan rupa Allahnya rusak. Dosa membuat kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemudian keselamatan itu mengubah kita. Kuasa Kristus yang menyelamatkan kita mengubah kita. Kemuliaan Allah tampak dalam hidup kita. Gambar dan rupa Allah yang rusak dan tercoreng dan tercemar kini dipulihkan. Itulah kodrat ilahi. Ini yang disebut dengan panggilan keselamatan. Kita dipanggil untuk menerima keselamatan, kodrat ilahi, dan dibebaskan dari hukuman kebinasaan. Kemudian dilanjutkan ayat kelima, ditegaskan di situ bahwa panggilan keselamatan tidak berhenti pada keselamatan. Panggilan keselamatan diikuti oleh panggilan bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman yang semakin dewasa. Itu sebabnya dipakai istilah harus sungguh-sungguh berusaha. Ini pertumbuhan iman artinya itu menuntut usaha, saudara. Bukan duduk-duduk saja. Menuntut usaha yang serius dan terus-menerus. Dan itu gak boleh ditawar. Harus artinya HARUS, harus. Artinya absolut, artinya mutlak, gak boleh tawar. Gak boleh, ada opsi lain gak? Gak boleh. Harus. Nah istilah sungguh-sungguh berusaha di situ dalam bahasa aslinya itu sejajar dengan orang yang sekolah militer. Kalau sekolah militer gimana? Boleh tawar Kak? Besok pagi bangun jam 5. Aduh Pak, besok jam 6 aja Pak. Gak bisa, gak boleh tawar. Baris per baris jam sekian, sudah ada. Latihannya itu disiplin yang ketat. Seperti militer. Yang belajar dan latihan itu disiplin yang luar biasa. Teratur dan terus menerus. Nah kenapa harus bertumbuh terus menerus? Kenapa iman ini harus bertumbuh? Sebab itu tandanya kamu asli. Tandanya kamu benar-benar orang Kristen yang sejati. Imanmu itu asli. Bukan iman yang kosong dan berhenti. Dan mati seperti kata Yakobus. Tidak heran kemudian Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat ke-12 menuliskan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan Allah. Oh bukan berarti kita bisa mengerjakan keselamatan kita, bukan berarti kita bisa usaha kita sendiri diselamatkan. Bukan itu maksudnya, bukan. Ya. Bukan berarti bahwa keselamatan itu adalah iman plus usaha kita sendiri, bukan. Atau 50-50 lah ya, setengah Tuhan setengah kita, bukan. Keselamatan itu 100% anugerah Allah, 100% karya Yesus Kristus di atas kayu salib buat kita. 100% dijamin oleh kebangkitan Yesus Kristus, bukan kita. Kita hanya menerima dengan iman, itu panggilan keselamatan. Tapi panggilan pertumbuhan, nah itu butuh usaha, gak boleh berhenti iman itu. Kalau berhenti dan stop, iman saja itu berarti gak asli. Kalau bertumbuh, selain itu tanda keaslian juga adalah rahasia hidup yang berhasil. Itu ayat ke-8. Kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dan berlimpah-limpah. Banyak orang menilai berhasil dan berlimpah itu materi doang. Wah uangnya udah banyak loh, udah sukses, ya, udah berhasil. Oh belum tentu. Kalau besok kena penyakit yang tinggal sebulan atau seminggu, gak ada gunanya. Jadi berhasil dan sukses itu seutuhnya di sini. Fisik, mental, rohani, dan semua aspek lain. Kamu akan dibuatnya berhasil. Itu sebabnya saya berkata di topik kita yang pertama ini, iman saja tidak cukup. Tapi iman yang kita peroleh itu kita harus kerjakan. Usahakan dengan serius dan terus menerus. Sampai kapan? Sampai nafas yang penghabisan. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Kalau hanya iman saja tanpa perbuatan, kata Yakobus, palsu dan kosong. Apa bedanya dengan setan-setan, dia bilang. Wah, perbandingannya luar biasa ya. Kalau kamu hanya iman, hanya punya iman, mengaku Tuhan itu ada, mengaku Tuhan itu hidup, gak ada bedanya dengan setan-setan dan mereka gemeteran. Sebab apa? Mereka tahu suatu hari akan dibinasakan. Tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. Ya. Saudaraku, di dunia ini ada 5 jenis manusia berkaitan dengan keselamatan.
Jenis yang pertama, tipe yang pertama, orang yang tidak diselamatkan dan dia tahu dia tidak diselamatkan. Nah, ini adalah orang yang cuek, gak peduli soal kebutuhan rohani, gak peduli soal jiwanya, ya mati, ya masuk neraka yang neraka, yang paling penting gue sibuk kerja, cari duit, terus. Ini model pertama. Yang dia perhatikan materi, jasmani. Gak pusing soal hal-hal rohani. Dia tidak selamat dan dia tahu dia tidak selamat. Nah, tipe kedua, orang yang tidak selamat, ya, dan dia tidak tahu dia diselamatkan. Gak tahu. Gak ada yang kasih tahu. Kita harus menginjili dia, ya, supaya dia tahu. Orang yang ketiga, orang yang diselamatkan, dia tidak tahu bahwa dia diselamatkan. Dia sudah diselamatkan, tapi dia tidak tahu. Ini orang yang selalu ragu-ragu, khawatir, takut. Gue selamat gak ya sih? Aduh, kalau besok gue mati gimana ya? Tanya terus. Gue udah selamat belum sih? Gue udah ke gereja sih, ke IJNC lagi. Nah, ini orang yang apa? Tidak punya pengetahuan. Perlu dididik, perlu diajar. Perlu ikut PRT, perlu ikut spika misalnya. Gak ada pengenalan terhadap Kristus dan firman-Nya. Orang keempat, orang yang diselamatkan dan dia tahu dia diselamatkan. Nah, ini orang yang imannya bertumbuh. Lebih mengenal Kristus, lebih mengenal pribadi Tuhan, lebih mengenal karya Tuhan. Imannya bertumbuh terus, semakin dewasa. Ada yang kelima enggak? Kelima, saudara. Ada orang yang mengira dia diselamatkan. Tapi tidak diselamatkan. Mengira. Kira-kira. Guessing. Ya. Ini orang Kristen yang palsu. Kristen-kristenan. Imannya ikut-ikutan. Tapi sebenarnya tidak bertumbuh. Nol. Kata Yakobus itu palsu. Ya. Gak ada beda dengan orang dunia. Hanya ya minggu ke gereja lah. Teman-teman juga ke gereja. Habis di rumah ngapain sih? Gak ada ini ya. Gak ada kerjaan, iseng-iseng lah. Habis gereja juga bisa makan siang free. Bisa pingpong. Bisa karaoke. Ikut-ikut. Tapi imannya di bibir saja. Ngaku-ngaku orang Kristen. KTP-nya Kristen. Tapi hidupnya sebenarnya gak ada beda, gak bertumbuh, stuck di situ. Nah, permisi tanya, dari 5 jenis itu, saudara jenis yang keberapa? Kalau besok saudara meninggal, atau ntar malam, saudara yakin gak diselamatkan? Nah, ini tes ini, pertanyaan kerohanian. Kalau sudah tidak yakin, nah hari ini jangan pulang sebelum saudara menerima Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku bahwa Tuhan Yesus itu mati bagimu. Bahwa salib Kristus mengampuni kamu. Dan mengaku kebangkitannya memberimu jaminan hidup kekal. Bukan yang lain. Gak perlu tambah A, tambah B, tambah C. Hanya Yesus Kristus. Barang siapa yang menerima dia akan diberi hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi saudara, bila saudara mengaku percaya, mengaku pengikut Kristus, mengaku orang Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus, jangan jadi yang palsu. Make sure ya, jangan mengira-ngira ya. Mudah-mudahan jangan. Tapi yang asli, yang bertumbuh, yang semakin dewasa. Itu sebabnya di ayat kelima Petrus menegaskan, kamu harus dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Bukan sembarangan. Kamu harus sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Itu kayak lantai pertama, tangga pertama. Kebajikan. Ibarat bangunan. Bangunan kalau kamu buat bangunan 7 lantai, yang paling dasar fondasi gak kelihatan di bawah tanah. Itu iman. Fondasi yang ditancapkan itu iman. Ya, yang pinter gambar nanti digambarin. Tiap minggu naik 1 lantai. Dan lantai pertama adalah kebajikan. Itu ada
7 lantai. Kita akan belajar 7 minggu. Kebajikan, bahasa Yunaninya iman di situ adalah pistis. Nah, imannya harus benar, bukan fondasi-fondasian. Ya, bukan fondasi di atas pasir. Kalau datang angin, badai, hujan, roboh. Harus fondasi yang benar. Kalau 7 lantai harus berapa dalam. Fondasinya juga harus asli. Fondasi ini disebut pistis. Iman. Pistis itu artinya iman yang total. Yang tanpa syarat. Yang gak pakai embel-embel. Ya aku mau percaya sih, tapi gimana ya orang tuaku. Tapi gimana ya istriku, suamiku. Aku mau percaya sih, asalkan gue mau lihat dulu Tuhan berkati gue ke akhir tahun ini, income gue jadi double gak? Gue mau percaya sih, tapi gimana? Udah lama doa gak punya anak, gak punya istri, suami. Ada orang yang beriman ini tuh embel-embel. Ya. Pistis di sini adalah iman tanpa embel-embel. Fondasinya adalah Kristus dan karyanya, salib dan kebangkitan itu tok. Apapun yang terjadi Tuhan aku tetap yakin dan percaya. Gak pakai, ya bolehlah asalkan. Ya. Bukan, tapi iman yang walaupun aku tidak dimengerti. Walaupun aku belum melihat jalan Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang aku hadapi. Aku tetap pistis, percaya, total. Yesus gak pernah salah. Ya, saya yang sering salah. Nah, di atas pistis itu kita bangun kebajikan. Bahasa Yunaninya kebajikan di situ adalah arete. 1, 2, 3. Arete. Nah, kalau punya anak kasih nama arete bagus juga ya. Kebajikan. Kebajikan itu arete artinya gini. Arete itu adalah sebuah karakter, sikap, perbuatan dan perkataan yang baiknya itu unggul, excellence, bukan asal-asalan. Ya, jadi berbuat baik bukan hanya perbuatannya, tapi perkataannya dan karakternya juga, dan itu excellence, unggul. Bukan ya asal kasih derma lah, asal kasih sedekah lah, ya asal berbuat baik, bukan. Tapi sesuatu yang number one, bermutu tinggi, bisa diandalkan, bisa dibanggakan. Seperti kalau terang itu bercahayanya terang, gak tanggung-tanggung, bukan redup-redup. Di ayat pembimbing kita tadi, Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya. Sudah mikirin kalau dengar terangmu bercahaya, sudah mikirin lampu yang berapa watt lampumu. Kalau hari ini kamu lampu di tengah kegelapan, kamu berapa watt? 5 watt, lilin, redup-redup, minyaknya hampir habis. Atau sudah lampu sorot. Lampu sorot seperti di laut itu loh, kalau gelap-gelap itu bercusuar. Biarlah terangmu bercahaya, bermutu tinggi di depan banyak orang, sehingga orang lain melihat perbuatan baikmu dan menikmatinya dan memuliakan Bapa di surga. Jadi kalau terangmu bercahaya, terang itu bisa refleks cahaya dari Tuhan, memuliakan Bapa di surga. Suatu hari ada seorang ibu belanja di supermarket. Dia borong 1 keranjang, banyak sekali. Sampai di kasir, ketika udah dihitung, dia buka tasnya. Wah, gak ada dompetnya. Saudara pernah begitu gak? Waduh, gak bawa uang. Masa dikembaliin lagi? Dia bingung. Dia bilang, maaf ya, dompetku ketinggalan. Aku gak bawa apa-apa. Seorang bapak di belakangnya mendengar itu. Dia kasih kode kepada kasir, dia bayar semua. Ibu itu terima kasih Pak, nanti saya bayar. Wah, dia senang, dia keluar. Dia tunggu bapak itu. Bapak itu belanja, kemudian setelah itu bapak yang tidak mau dikenal namanya itu menghilang. Pernah gak saudara begitu? Kalau menghilang gimana? Puji Tuhan, itu malaikat dari Tuhan bayarin gue. Tuhan hebat ya. Wah, dia bingung gimana? Belum kenalan, gak tahu namanya, gak ada teleponnya, bagaimana bayar, ini begitu banyak barang.
Gak bisa berterima kasih. Tapi ibu itu orang kaya rupanya. Setelah menunggu 1 minggu, bolak-balik ke supermarket, gak lihat si bapak itu lagi, dia masukkan koran. Menceritakan kesaksian seorang bapak yang sopan, seorang bapak yang baik hati, ya, yang gak mau dikenal namanya. Dia mau ucapkan terima kasih tapi gak tahu bagaimana. Itu sebabnya dia menyumbang 10.000 US dollar ke gereja lokal. Wow, luar biasa ya. Saudara bilang, aduh sayang bukan IGNC yang dapat ya 10.000. Saya bilang, aduh sayang kamu bukan si bapak itu. Kita selalu mikirin yang dapat ya, kita jarang mikirin yang beri. Aduh alangkah indahnya kalau aku jadi bapak itu. Berbuat baik gak perlu ada yang tahu. Apa yang dikasih kiri gak perlu tangan kanan tahu. Atau saudara kasih harus kasih lihat dulu. Hey, look at me. Bermutu unggul, membuat si ibu memuliakan Bapa di sorga. Membuat si ibu ingat Tuhan. Dan dia memberi ucapan syukurnya kepada Bapa itu dan kepada Bapa di sorga. Permisi tanya, dapatkah hidupmu disebut dengan bajik, arete? Ya ini penting. Apakah hidup saudara bermutu unggul? Excellence yang menjadi berkat bagi banyak orang dan dinikmati banyak orang, membuat orang itu kemudian memuliakan Bapa di sorga. Kita sering menyanyikan lagu memuliakanmu Bapa. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namamu. Biarlah doa-doamu juga, biarlah Tuhan hidupku jadi kemuliaanmu. Ya. Tujuan hidupku hanya memuliakanmu. Saudara, izinkan saya suka pakai ilustrasi ini, izinkan saya ulang. Saudara ingat gak kemuliaan itu apa? Wah ternyata lupa, jadi diulang lagi deh. Istilah memuliakan atau kemuliaan itu artinya refleksi. Jangan lupa cermin. Saudara datang tadi cermin gak? Siapa yang cermin angkat tangan? Gak ngaku ya. Siapa yang gak cermin angkat tangan? Gak ngaku juga. Siapa yang gak bawa tangan? Tetap gak ngaku. Cermin kan? Cermin gak? Sehari berapa kali? Mandi cermin, ya kan? Habis mandi cermin lagi. Make up cermin lagi. Habis makan cermin lagi. Lihat ada makanan nyangkut gak di gigi. Setiap kali cermin saudara lihat wajah siapa? Sendiri. Sama gak wajahnya? Sama, tapi cermin melulu. Udah tahu sama kan kenapa cermin melulu? Iyalah Pak, kan kita itu perlu make sure. Yakin, ini gigi ada kotoran enggak? Ini lipstik rata enggak? Lipstik bibir atas dan bibir bawah. Nah, ini alis kanan dan kiri sama enggak? Ya kan? Ada miring enggak? Saudara perlu lihat, ini bedaknya oke enggak? Ya kan? Apa satu lebih merah, satu kurang merah? Ini kumis sudah disisir belum? Yang punya kumis ya kan? Saudara perlu cermin. Setelah selesai cermin kemudian saudara mau make sure keseluruhan. Cermin lagi. Berubah wajahnya. Tiba-tiba di cermin itu muncul wajah yang menakutkan dan menggelikan. Apa yang terjadi? Hah? Apa reaksimu? Pecahin cermin. Buruk muka cermin dipecahkan. Atau teriak, tolong. Atau seperti murid-murid yang ketakutan, hantu. Setan. Atau lari, ketakutan. Apa reaksimu kira-kira? Belum pernah coba ya. Sesekali kalau istri lagi cermin muncullah suami. Beauty lagi cermin muncullah the beast. Saudara mengerti gak? Ilustrasi ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika hidupmu tidak mencerminkan, memuliakan itu mencerminkan. Tidak memuliakan Tuhan, tidak mencerminkan Tuhan, tapi mencerminkan hantu. Kira-kira orang lain gimana? Hantu datang, hantu datang. Atau lari orang-orang, lihat kamu, pergi. Troublemaker is coming. Si tukang utang, si tukang gosip datang.
Banyak label-label kemudian kan. Apakah hidupmu menjadi label itu? Orang lari gak? Orang takut gak dengan dekat-dekat sama kamu? Bukan soal virus sekarang. Ya, tapi soal tadi arete. Hidupmu gak ada arete, gak ada kebajikan saudara. Bukan mencerminkan dan memuliakan Tuhan, tapi sebaliknya. Mencerminkan setan. Betapa kasihan, betapa memalukan nama Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi ditegaskan, di atas imanmu harus ada kebajikan. Ada sebuah cerita yang sungguh-sungguh terjadi, sudah cukup lama, tahun 1892, lama enggak? Hampir menutup abad 19. Tapi nilai pelajarannya masih relevan sampai hari ini. 1892 terjadi di Stanford University, salah satu universitas di Amerika yang sangat terkenal. Ya. Ada satu orang mahasiswa, umurnya masih 18. Dia anak yatim piatu. Dia tidak bisa membayar uang kuliahnya. Dia stres cari uang, susah, gak bisa bayar. Lalu kemudian dia dapat ide. Dia cari satu teman. Mereka bikin ide apa? Membuat konser piano yang berkelas dunia. Wow. Di Stanford. Mengundang siapa? Paderewski. Paderewski itu adalah pianis. Ya. Ci Silvi pasti tahu. Ya. Waktu siapin ini saya terus dengar musiknya Paderewski, luar biasa. Pianis Polandia yang berkelas dunia, masih muda, umur 32 waktu itu. Mereka berhasil mengundang Paderewski dan manajernya bilang, waktu itu ya, tahun 1892 ya, bayar 2.000 US dollar. Waktu itu udah sangat banyak. Setuju? Wah, dua mahasiswa ini. Lalu mereka mulai cetak tiket, promosi, wah jual. Tiba harinya saudara, Paderewski datang. Target mereka gak capek. Hanya mengumpulkan 1.600 US dollar. Lalu berdua datang kepada Paderewski mengatakan, Pak minta maaf, terus terang uang kami gak cukup bayar Anda. Cuma kekumpul 1.600. Ini uang semuanya. Ditambah ini satu cek saya, 400 dollar. Kami akan usahakan secepatnya untuk bayar uang yang ada di cek ini. Maafkan kami. Kami melakukan ini untuk membayar uang kuliah. Lagi sulit. Paderewski tersenyum. Dia ambil ceknya, dia sobek. Kalian gak perlu bayar. Nih cashnya ambil. Bayar uang kuliah kalian. Saya akan mainkan piano konser ini free of charge. Gak usah bayar. Wah, mereka sang terima kasih sebesar-besarnya kepada pemain piano kelas dunia ini. Yang begitu baik, begitu sopan, gak marah, gak kesel. Ya, luar biasa. Bagi Paderewski itu perbuatan kecil, mungkin dia banyak duit. Bapaknya itu tuan tanah di Polandia. Tapi bagi dua anak muda itu, wow, ini perbuatan yang sangat besar. Dalam kesulitan justru dibantu, wow, luar biasa. Padahal Paderewski gak kenal mereka sama sekali. Gak harus buat seperti itu. Konser sukses. Singkat cerita, ya, kebajikan Paderewski berbuahkan kesuksesan besar. Tahun 1919, Paderewski terpilih menjadi Perdana Menteri Polandia. Tapi gak lama kemudian pecah Perang Dunia Pertama. Waduh, kesulitan besar terjadi di Polandia. Waktu dia jadi Perdana Menteri, kelaparan besar. Hampir 2 juta manusia kelaparan, gak punya makanan, dia gak punya duit mau beli makanan. Gak tahu minta tolong kemana. Satu-satunya tempat minta tolong adalah Amerika. Padahal Amerika dan sekutu itu lawan komunis, betul gak? Polandia gabung dengan Uni Soviet. Memberanikan diri. Ya,
menadakan tangan, tolonglah kami kelaparan. Ini kalau gak ditolong mati jutaan manusia. Waktu itu Amerika yang menjadi presiden adalah Herbert Clark Hoover, presiden Amerika ke-31. Dia setuju membantu Polandia. Dia perintahkan, kirim berapa ribu-ribu ton makanan ke Polandia, selamatkan mereka. Bencana besar terhindari, semua yang kelaparan dapat makanan. Wah, Pak Daruski sungguh terharu. Dia bilang, aku harus ke Amerika. Aku harus terima kasih langsung kepada Presiden Hoover. Diatur pertemuan dan ketemu Hoover. Pak Daruski mengatakan, Presiden Hoover, terima kasih banyak. Kalau bukan bantuanmu, negara kami hancur. Jutaan manusia mati. Wah, sebelum memuji dan melanjutkan, dipotong bicaranya sama Hoover. Stop, gak usah terima kasih kepada saya, Perdana Menteri. Mungkin kamu sudah lupa, tapi saya tidak pernah lupa. Lebih 30 tahun yang lalu. Kamu pernah menolong 2 mahasiswa di Stanford University. Dan salah satunya adalah aku. Wow. Luar biasa ya, kesaksian yang luar biasa. Kebaikan, kebajikan itu berbuah yang besar, yang berlimpah. Tadi firman Tuhan mengatakan, kesuksesan, keberhasilan, luar biasa. Oh, sebuah kesaksian yang mengajar kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 mengatakan jangan bosan-bosan berbuat baik karena tiba waktunya. Kamu akan melihat hasilnya atau memanen hasilnya. Jika kamu tidak menjadi lengah atau tidak menjadi lemah atau terjemahan aslinya, jika kamu tidak kecewa. Kadang buat baik itu kecewa, betul gak? Aduh sayang, kenapa gue tolong dia? Orang yang bajik ketika dia menolong, dia gak mikirin itu untung dan rugi. Dia lakukan itu, dia gak hitung-hitung. Soal pahala, soal hasil. Gue tolong nanti Tuhan balas berapa kali ya. Saudara, itu teologi yang gak benar. Ya, kalau ada pendeta bilang, persembahkan 1/10 nanti dibalas 90. Itu bohong, gak ada di sini. Jangan percaya sesuatu yang tidak benar. Terserah Tuhan, otoritas Tuhan. Dia mau kasih 1000 kali lipat, bisa. Nah saudara, hari itu, pada zaman itu, Amerika itu adalah masa Great Depression. Saudara tahu gak? Resesi terbesar. Gak punya duit, Amerika sendiri miskin, banyak rakyat susah. Ya. Depresi besar, Great Depression. Kalau saudara jadi Hoover, jadi presiden. Permisi tanya, you bantu siapa? Bantu rakyat sendiri atau bantu rakyat Polandia? Pilih mana? Keputusan yang sulit, betul gak? Saudaraku, kadang-kadang waktu kita mau buat baik, itu kita pada posisi ambigu, bingung, mana? Yang ini apa yang ini? Gue bantu dia nggak? Kalau gue bantu, ntar gue bisa bayar nggak ini uang kuliah gue, uang rent, uang ini. Gue kekurangan nggak? Kita mulai ambigu dan kita mulai berpikir, ya, kalau saya bantu dia, bantu mereka, apa yang terjadi padaku? Saya tambah miskin nggak gini? Ya, saya tambah kere nggak? Saya tambah kekurangan nggak? Ingat saudaraku, kalau saudara seorang yang beriman yang asli, Tuhan tidak pernah biarkan kamu berkekurangan. Atau menjadi pengemis gara-gara buat baik. Gak pernah. Pegang janji itu kalau kamu beriman. Dan kalau di atas imanmu ada kebajikan, Tuhan menolongmu berpikir terbalik. Jadi kamu bukan berpikir, kalau gue bantu dia nanti gue gimana ya, bukan. Tapi pikirnya terbalik, kalau gue gak bantu dia nanti gimana? Mereka bagaimana kalau aku gak bantu? Harusnya berpikir begitu. Jutaan manusia akan mati, kelaparan, binasa. Pikiran kita terbalik, itulah kebajikan. Bukan lagi mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mulai memikirkan kepentingan orang lain. Supaya orang menikmati berkat dan karunia Tuhan yang dititipkan kepadamu. Dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang yang bijak dan bajik memikirkan perbuatan baik itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan.
Melakukan kebaikan bukan hitung-hitungan, bukan mengharapkan pahala atau balasan yang berapa kali lipat. Ya, bukan. Tapi adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat yang indah dan mulia, yang membuat orang lain memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, iman saja tidak cukup. Apa? Perlu ditambah dengan kebajikan. Apa? Tambah apa? Tambah apa? Ngomong aja gak kuat, gimana berbuat bajik. Tambah apa? Arete, 1, 2, 3. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, mohon suara-Mu terus berbicara kepada setiap hati dan telinga. Jadikan kami orang-orang yang bajik ya Tuhan. Berkualitas tinggi, bermutu unggul. Dalam karakter, dalam perkataan, dalam perbuatan baik yang bisa dinikmati orang lain. Agar nama-Mu dimuliakan, bahkan menarik orang lain boleh beriman dan percaya kepadamu. Berdoa, bersyukur, memohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Kita akan menyanyi lagu terakhir, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat jasmani dan rohani, kesehatan yang prima, dan terus giat melayani pekerjaannya sampai bertemu dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Izinkan saya pakai waktu sedikit untuk pengumuman. Minggu depan tema kita adalah baik belum tentu benar. Ya, kita akan melihat setelah orang buat baik banyak apa yang terjadi. Ya, tangga apa nanti kita akan melihat bangunan yang kedua. Minggu depan, minggu pertama ada perjamuan kudus bagi saudara-saudara ya yang sudah dibaptis dan menerima Kristus. Silakan persiapkan diri. Bagi saudara yang di rumah yang butuh anggur dan roti, silakan kontak koordinator wilayah, nanti ada di WhatsApp grup saudara. Kalau saudara butuh roti dan anggur, silakan kontak untuk mendapatkannya. PRT dan ibadah sore masih online, bersyukur ibadah sore bisa kembali ke jam 6. Jadi sebentar ini akan diupload, diedit sedikit, lalu jam 6 yang di rumah sudah bisa mengikutinya. Ya, puji Tuhan. Hari ini Agustus kita akan rayakan yang ulang tahun. Tolong mejanya, ya pegang nggak bawa. Pindah ke sini, Koitar maju ke depan.
puji Tuhan, ya keluarga Suni dan Friendly, ya satu keluarga 4 orang, 3 yang ulang tahun di bulan Agustus, luar biasa ya, bapak dan 2 anak. Nah itu sebabnya hari ini makan siang mereka yang provide buat kita ya, Suni dan Friendly ya. Saya panggil namanya yang ulang tahun, saudara maju ke depan, kita akan nyanyi dan doakan sama-sama ya. Friendly, diawali dengan Friendly, ditutup dengan Amos Adakya, ya, luar biasa ya. Awal dan akhir, ya dia pegang semua berkat Tuhan dari ujung ke ujung. Friendly Yosefan Liu, Wati, Rahel Hosana, Lisa Nur Salim, Mario Suprapto, Nani Tio gak di sini, ya Tante Isya gak di sini, Elis Kartika gak di sini, Phoebe gak di sini, Ci Evi, ya Pak Alpian gak di sini, Dante, Brigita gak di sini, Kesia, anaknya Friendly, ya Titin jangan naik Pak, di bawah Pak. Iya, di bawah Pak. Ya, dengan anak, diapit sama anak ya. Lalu Feli Eli gak di sini, Ci Wen Lan. Come on. Ya, Edmundo, Grace, Liverly. Anakku, mari gantikan Pak Sardi yang pegang piano. Ya, Frankie Tarore. Frankie ada kan? Ya, Casey gak datang. Ya, Yeti Wang, Yosefin Yip, gak ada Yosefin. Mau diwakili mamanya. Liuran Iris, Indonesia. Patricia Tobing, mau diwakili bapaknya. Marlinang, Calvin Tan, Gloria Ui, Pauline I gak di sini. Hansen, Lilis, Jimmy Tan, Jimmy mau diwakili istrinya. Ya, Vanessa, Ira Sulistio, Ira. Ada Ira? Gak ada Ira, Ira menemani si Emi ya, Ira menemani Emi. Ani? Gak ada, mau diwakili oleh diri sendiri. Ya. Jacob Stefanus? Gak ada. Gabriela Eman Ratu, Amos Ebes. Mana Amos? Silakan Amos maju dengan Kesia, maju, Rahel, maju, siapa lagi yang ulang tahun? Ya, di dapur, ada yang sebagian di dapur, oke. Ya, mari maju. Is anyone that birthday in August? Ya, silakan maju. Yang namanya nggak di sini nanti tolong dikasih tahu. Ya, ada nggak Agustus? Ya. Ayo, yang rapi barisnya. Yang rapi, Rahel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Semuanya bilang, selamat ulang tahun kawan-kawan. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami sehati mendoakan semua saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Tuhan menyertai dan memberkati dengan panjang umur, dengan kesehatan yang prima, dengan sukacita, dengan semua berkat-berkat yang dibutuhkan. Yang masih sekolah, Tuhan berikan kecerdasan, kerajinan, ketekunan, dan keberhasilan di sekolah. Yang sudah bekerja, berkeluarga, Tuhan memberkati siang dan malam. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari semua sakit, penyakit. Tahun depan kami rayakan lagi, lebih bersukacita, lebih sukaria bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan makan siang bersama. Terima kasih untuk keluarga Friendly dan Suni yang melayani kami, mempersiapkan semua. Tuhan membalas cinta kasih mereka. Kami berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Tepuk tangan. Happy birthday, lilinnya boleh dimatikan. Ya, lilin boleh dipencet aja apinya. Dipencet. Set. Ya, saudara, silakan duduk. Ya, ya. Angkat tangan saudara. Semua bilang Tuhan berkati. God bless you, God bless you. Ya.